Selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi dengan saya Dai Bintang dengan membawakan berita aktual dan terpercaya. Saudara, status ekonomi Indonesia naik kelas. Sampai-sampai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengaku kaget. Lantas, apa sebenarnya dampak keseluruhan bagi Indonesia? Berikut ulasannya. Indonesia naik kelas, meninggalkan status sebagai negara berpenghasilan menengah bawah. Secara resmi pada 1 Juli 2020, Bank Dunia merilis status Indonesia berubah menjadi negara berpenghasilan menengah atas. Perubahan status tersebut tampaknya menjadi berita mengejutkan di tengah pandemi COVID-19. Pemerintah sendiri mengaku kaget atas status baru kelas ekonomi Indonesia. Berita yang baik buat kita bahwa Indonesia ini diumumkan oleh World Bank telah naik dari lower middle income country menjadi upper middle income country. Saya juga cukup kaget melihat ini karena diumumkan pada saat keadaan seperti saat ini. Bank Dunia mengelompokkan negara-negara di dunia menjadi 4 kelompok kelas ekonomi berdasarkan Gross National Income atau GNI atau pendapatan nasional bruto. Itu negara dengan ekonomi berpenghasilan tinggi dengan GNI lebih dari 12.535 dolar Amerika. Lalu negara dengan kelas ekonomi pendapatan menengah atas dengan GNI 4.046 dolar Amerika sampai 12.535 dolar Amerika. Sementara negara berpenghasilan menengah bawah memiliki GNI 1.036 dolar Amerika sampai 4.045 dolar Amerika. Dan terakhir, negara yang masuk kategori kelompok pendapatan rendah memiliki GNI lebih dari 1.035 dolar Amerika. Indonesia sendiri menyandang status baru sebagai negara berpenghasilan kelas menengah atas karena hasil asesmen Bank Dunia mencatat GNI per kapita Indonesia pada tahun 2019 tercatat 4.050 dolar Amerika, naik dari posisi sebelumnya 3.840 dolar Amerika. Namun, status menimbulkan konsekuensi, salah satunya dari segi perdagangan dan kemudahan memperoleh utang. Tahun ini, kalau kita statusnya sudah naik kelas, maka Indonesia bisa jadi tidak berhak untuk mendapatkan bantuan maupun pinjaman lunak dengan bunga katakanlah 0,5 sampai 1% per tahunnya. Nah, ini mereka naik statusnya menjadi upper middle income country. Ini kita bisa jadi tidak layak atau akan dievaluasi kelayakannya untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas perdagangan yang bebas ya. Salah satunya adalah penurunan tarif misalnya. Tidak hanya konsekuensi yang kurang mengenakan, sebetulnya kenaikan status ini cukup memberikan angin segar bagi iklim investasi di Indonesia karena dinilai akan lebih menarik. Informasi tadi menutup jumpa kita kali ini. Saya Dai Bintang pamit undur diri dan sampai jumpa.